Ada toleransi kalau yang berkaitan dengan akidah dan ibadah. Toleransi itu hanya terjadi dalam bidang ijtimaiyah. Apa artinya ijtimaiyah? Dalam hal kemasyarakatan. Misalnya sama-sama gotong royong membuat puskesmas, pusat kesehatan. Sama-sama gotong royong membuat jembatan, atau sama-sama melihat orang sakit, boleh. Tapi kalau kaitan dengan akidah dan ibadah, lakum dinukum waliyadin, kamu beribadahlah menurut agamamu, dan kami akan beribadah menurut agama kami. Tegas Rasulullah kalau berkaitan dengan akidah dan ibadah. Lalu pernahkah Nabi Muhammad SAW masuk ke gereja? Tidak. Pernahkah pula masuk ke sinagog Yahudi? Pernah pada satu kali Rasulullah masuk ke sinagog. Bagaimana? Karena di sebelah sinagog itu ada seorang pemuda yang berniat untuk masuk Islam. Lalu Rasulullah datang ke rumah itu untuk mengislamkan pemuda itu. Tetapi pemuda itu sedang tidak di rumah. Keluarganya mengatakan, tunggulah dahulu sampai dia pulang, biasanya tidak lama. Menunggu dia pulang, karena ada di sinagog di sebelahnya, Rasulullah masuk ke sinagog itu sebentar. Waktu dia masuk, nampaklah orang Yahudi sedang membaca kitab mereka. Ketika Rasulullah lewat, orang Yahudi itu menutup kitabnya. Setelah itu dia buka lagi, terdengar oleh Rasulullah apa yang dibaca di dalam kitab Taurat itu. Kalau sekarang kitab Tauratnya disebut dengan kitab Perjanjian Lama. Nah, kitab Kejadian pasal 18, kitab Ulangan pasal 18 ayat 18, di sana disebutkan ciri-ciri Nabi akhir zaman. Pertama, serupa dengan Nabi Musa, tapi tidak serupa dengan Nabi Isa. Apa serupanya Nabi Muhammad dengan Nabi Musa? Sama-sama punya anak dan istri. Sedangkan Nabi Isa tidak punya anak dan tidak punya istri. Apa kesamaan Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Musa? Sama-sama menjadi panglima perang. Sedangkan Nabi Isa tidak pernah berperang sekalipun. Apa kesamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Musa? Sama-sama jelas keluarganya, keturunan ayah dan ibunya. Sedangkan Nabi Isa tidak jelas keturunan ayahnya secara keturunan nasab Yahudi. Kemudian kesamaan Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Musa, beliau itu sama-sama meninggal atau wafat secara wajar dan jelas kuburannya sampai hari ini. Sedangkan Nabi Isa tidak jelas kuburannya sampai hari ini. Datangnya secara misteri, perginya pun secara misteri. Tidak jelas. Kemudian apakah kitab Injil yang sekarang ini itu Injil yang seperti dibaca oleh Nabi Isa? Tidak sama sekali. Injil atau Bible sekarang ini yang dibaca oleh orang Nasrani tidak pernah dicek oleh Nabi Isa alaihi salam. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, yang ajaran diikuti oleh Eropa pada umumnya, yang mengaku umat pengikut Nabi Isa, sebetulnya adalah pengikut Paulus di suatu negeri awalnya namanya Antioquia. Di Antioquialah murid-murid Paulus disebut Kristen. Di Antioquialah untuk pertama kalinya. Sedangkan Nabi Isa tidak pernah menyebut murid-muridnya bernama Kristen,
Tetapi murid-murid Nabi Isa disebut dengan Hawariyun. Siapa itu orang-orang Hawariyun? Orang-orang yang bertuhan satu, artinya orang-orang yang bertauhid. Sedangkan orang-orang yang sekarang mengaku mengikut Nabi Isa tidak bertauhid sama sekali. Al-Quran mengatakan laqad kafara alladzina qalu innallaha salisus salasa. Sesungguhnya kafirlah orang yang mengatakan Allah itu satu di antara tiga, yang sekarang disebut dengan Trinity atau Trinitas. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, jelas ayat Al-Quran menerangkan demikian. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 120 dinyatakan pula, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan orang Nasara takkan pernah bersenang hati sebelum kamu tunduk dan patuh mengikuti adat, budaya, pakaian dan agama mereka. Sebelum ini diikuti, mereka tidak akan senang. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, inilah yang merupakan tantangan